Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan. Saya dari kelompok 2, di mana saya akan membahas atau kami akan membahas mengenai arsitektur vernakular budaya rumah adat Betawi. Di mana saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Nah, ragam hias arsitektur Betawi itu ada beberapa, di mana salah satunya itu ada ragam hias banji atau swastika, di mana merupakan ragam hias ini yang berasal dari peredaran bintang atau matahari. Hiasan banji ini berasal dari Cina, asal kata dari ban yang berarti 10 dan zian yang artinya 1000. Makna dari hiasan ini yaitu berarti kebahagiaan yang banyak, atau dapat diartikan matahari yang bermakna keceriaan dan semangat hidup yang tinggi. Nah, ragam hias selanjutnya itu ada tumpal, di mana ragam hias ini sudah ada sejak zaman dulu. Bentuknya menyerupai bidang segitiga atau gunungan, dan maknanya memberi kekuatan alam yang terdiri dari unsur makrokosmos semesta, mikrokosmos manusia, dan metakosmos alam gaib. Nah, saat ini banyak diterapkan pada bidang arsitektur tekstil dan nyaman. Nah, ragam hias tapak atau dara yang dulu dikenal dekat dengan alam. Rumah adat Betawi ini menanamkan berbagai macam tanaman, baik dari buah, sayur, hingga tanaman hias maupun obat. Nah, mereka memanfaatkan hasil bunga tapak dara sebagai hiasan rumah karena bunga tersebut untuk mengobati berbagai penyakit, sehingga dijadikan ragam hias pada rumah mereka. Nah, ragam hias bunga delima, di mana bunga delima ini cukup akrab bagi masyarakat Betawi karena memiliki banyak khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bentuk yang indah dari kelopaknya berlapis dan serbuk. Sari di tengahnya membuat bunga delima kerap dijadikan ragam hias rumah Betawi. Selanjutnya ada ragam hias pucuk rebung, dan sebenarnya merupakan pengaruh dari kebudayaan Melayu yang kemudian diadopsi menjadi kebudayaan masyarakat Betawi. Dari hias pucuk rebung ini menyerupai dengan bentuk gigi lalang yang biasanya menghiasi lisplang di sepanjang atap rumah. Nah, selanjutnya ada ragam hias bunga lainnya, di mana banyak menghiasi rumah Betawi, terutama di tiang utama dan dinding. Nah, hal ini bermakna bahwa etnis Betawi sangat dekat dengan alam dan juga sangat memanfaatkan tanaman sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ada beberapa ragam hias bunga lainnya selain dari tapak dara, yaitu ada bunga mawar berarti kebesaran, bunga melati kesucian, bunga cepaka berarti keagungan, bunga kenangan berarti keharuman, bunga sedap berarti semerbak, dan bunga kimhau berarti keuletan, bunga kecampreng berarti keluhusan. Nah, selain dari ragam hias bunga, rumah adat Betawi juga memiliki ragam hias binatang, serta memiliki maknanya juga, yaitu pertama ada buaya berarti kesetiaan, burung gagak berarti unsur magis, burung merak berarti kemegahan, serta kuda yang berarti kuat dan gagah. Dan ada juga rusa yang lincah, tanggap akan sekitarnya. Nah, kesimpulan dari kami yang disampaikan itu, arsitektur tradisional dan arsitektur vernakular sangat sering digunakan dalam ranah arsitektur. Keduanya seringkali muncul ketika dikaitkan dengan konsep dan desain yang bersentuhan dengan aspek budaya. Meski keduanya memiliki akar makna yang tidak jauh berbeda, ada hal prinsip yang dapat diungkapkan agar jelas terlihat perbedaannya, sehingga lebih mudah untuk dipahami dengan mengedepankan contoh perbedaan dalam bentuk studi kasus. Nah, arsitektur vernakular adalah arsitektur yang terbentuk dari proses berlangsung lama dan berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan di tempat asalnya. Nah, vernakular berasal dari bahasa Latin, yaitu vernaculus yang berarti lokal, domestik, asli dari pribumi tersebut. Nah, berlawanan dengan arsitektur yang dirancang oleh arsitek yang lahir melalui proses pendidikan formal, pengetahuan mengenai bangunan pada arsitektur vernakular hanya muncul dari sang perancang otodidak yang disalurkan melalui tradisi lokal semata, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Struktur bangunan vernakular mudah dipelajari dan dimengerti, terbuat dari material lokal, cocok secara ekologi,
yaitu sesuai dengan iklim lokal flora fauna dan pola kehidupan. Dengan demikian, bangunan vernakular memiliki kesesuaian dengan lingkungan setempat dan memiliki skala manusia atau skala rakyat biasa, bukan skala keagungan istana, kerajaan, ataupun skala bangunan keagamaan yang megah. Proses bangunannya lebih penting daripada hasil produknya. Nah, kemudian kombinasi dari ketepatan yang baik secara ekologi, skala manusia, kualitas bersamaan dengan perhatian yang kuat untuk dekorasi, ornamentasi, dan penghiasan sesungguhnya. Nah, arsitektur vernakular bisa dikatakan sebagai arsitektur rakyat. Berarti kalau kita membicarakan arsitektur vernakular, di sini bukan hanya sekedar bangunan, tapi juga meliputi segala macam falsafah yang menyertainya, di mana seluruh konsepsi dan hasil karya tersebut diakui secara aklamasi dan hasilnya sangat teruji dalam kurun waktu yang relatif panjang. Nah, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini pembentukan arsitektur berangsur dengan sangat lama, sehingga sikap bentuknya akan merakar. Nah, karakteristik dari perpaduan gaya Betawi ini sekarang itu bercampur dari tradisional dan modernisasi. Nah, karakter modernisme ini di Jakarta berpengaruh juga pada sifat dari masyarakatnya sendiri. Dapat dilihat dari berbagai masyarakatnya mampu mengikuti perkembangan zaman yang cukup pesat. Nah, serta menyukai hal-hal sifatnya yang relatif lebih sederhana dan praktis. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.